Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, pada kesempatan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kepada kita senantiasa diingatkan bahwa perjalanan sejarah hidup umat manusia dan segenap alam semesta ini telah dimulai dan akan berakhir dengan ungkapan kasih Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus. Sebab semuanya itu adalah ungkapan bahwa memang Allah tidak pernah sendirian, tetapi merupakan persekutuan yang sempurna. Bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan hari ini semuanya mewartakan itu. Di dalam bacaan yang pertama, dalam Perjanjian Lama tertulis bahwa Tuhan adalah Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Itulah yang tadi diungkapkan oleh Musa. Tuhan sebagai kasih memperkenalkan diri kepada Musa dan juga kepada kita, seolah-olah menyapa kita sebagai seorang kawan. Maka Allah sungguh menampakkan dirinya, identitasnya sebagai Allah kepada kita, sebagai Allah yang penuh belas kasihan, pemberi rahmat dan senantiasa setia secara mutlak. Bacaan kedua lewat surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalamnya kita menemukan ungkapan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sebagai sebuah ungkapan sapaan, Paulus menyebut 3 pribadi di dalam Allah: Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya serentak disebut sebagai kesatuan. Maka kalau kita berdoa, kita menghadap dan bertemu dengan ketiga pribadi, dan rumusan doa semacam ini adalah rumusan doa yang sudah berakar lama di dalam tradisi gereja sejak awal. Sedangkan dalam bacaan Injil Yohanes, dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus juga berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini." Yohanes mau menegaskan bahwa siapapun yang tidak mengasihi atau tidak mengenal kasih, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Sebagai
seorang beriman Kristiani kita tahu dan yakin bahwa Allah memang mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih, maka barang siapa mengasihi, ia berada di dalam Allah dan Allah berada di dalam dirinya. Allah mengasihi Yesus sebagai putranya, dan di dalam putranya bersama dengan Roh Kudus, Allah mengasihi kita semua. Tetapi ia hanya mengasihi kita kalau kita juga kemudian mengalami kasih itu dan bergerak untuk mengasihi orang lain. Karena kasih kepada orang lain itu menjadi tanda kehadiran Allah di dalam diri kita sendiri. Nah, saudara sekalian, maka kalau kita merayakan dan meluhurkan Allah Tritunggal dengan sungguh-sungguh, sebenarnya bukan hanya kita ini sekedar memuji Allah yang sendiri, tetapi kita sedang memuji persekutuan kasih timbal balik antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meluhurkan dan mengasihi Allah Tritunggal sekaligus juga merupakan ungkapan kesediaan kita untuk kemudian menghormati dan mengasihi sesama kita, siapapun dia, sebab Allah Tritunggal juga hadir di dalam diri sesama kita. Allah Tritunggal adalah sumber aneka hubungan, relasi, dan komunikasi kasih antara semua orang. Allah Tritunggal adalah pelaksanaan hidup trinitaris yang dinamis. Sebuah gerak komunikasi, sebuah gerak relasi dan kasih. Maka inilah sebetulnya yang hendak kita rayakan kalau kita merayakan perayaan Tritunggal Maha Kudus. Ini bukan soal sekedar jumlah 1, 1, 1, kemudian 3, sama dengan 1 dan seterusnya. Ini bukan soal angka, ini soal relasi dan kesatuan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka saudara sekalian, Tritunggal merupakan model bagi setiap komunitas kita. Melalui dan dengan komunitas Tritunggal, maka komunitas kita, entah itu keluarga, entah itu satuan-satuan yang lain, komunitas gereja dan seluruhnya, semuanya bersumber dan mengalir dari kesatuan kasih Allah Tritunggal sendiri. Di dalam kesatuan Allah Tritunggal, kita bisa belajar bagaimana kasih mampu menciptakan persekutuan di antara perbedaan yang ada. Entah itu mungkin mulai dari keluarga, mungkin suku, mungkin bangsa, bahkan agama. Kita belajar menyatukan segala kehendak, pikiran, dan tujuan yang baik, meskipun mungkin wujudnya beraneka ragam. Terutama kita mulai dengan belajar membentuk atau membangun suatu keluarga menurut model kesatuan Allah Tritunggal, di mana sungguh ada kesatuan di dalam keanekaragaman. Saudara sekalian yang terkasih, memang kita tidak mau, karena kerap kali kita ini merasa tidak mampu memahami sepenuhnya misteri Tritunggal. Maka lalu kita merasakan kadang-kadang kesulitan juga untuk mengungkapkan kasih. Karena itu tadi, dalih kita adalah kita kesulitan memahami Allah Tritunggal. Maka saudara sekalian, lebih baik kita mendekati dan memasuki misteri Tritunggal melalui perayaan-perayaan liturgi yang kerap kali kita rayakan. Ini bukan soal penjelasan, Tritunggal adalah. Ini adalah sebuah pengalaman kasih yang mesti kita rayakan, dan itu bisa kita temukan di dalam perayaan liturgi. Di dalam perayaan liturgi kita menggunakan kata-kata ibadat yang kerap kali kita ucapkan, namun penuh makna ini. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ini adalah ungkapan sapaan. Ini adalah ungkapan iman akan Allah Tritunggal. Dan berkali-kali juga misalnya kita membuat tanda salib untuk berdoa. Kapanpun saatnya, kapanpun peristiwanya, di dalam doa-doa kita memulai dan mengakhiri dengan tanda salib dan mengatakan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Sekali lagi, ini bukan soal penjelasan. Ini adalah soal pengalaman akan kasih Allah Tritunggal. Maka betapa baik dan besar gunanya bagi kita untuk semakin menyadari makna kata-kata yang kita ucapkan itu,
Dan sambil membuat tanda salib sebagai ungkapan iman trinitaris kita sebagai saudara Yesus Kristus, kita masuk di dalam pengalaman akan Allah Tritunggal itu. Allah sungguh menghendaki kita menjadi persekutuan kasih antar kita dalam Kristus sebagai gereja. Dan di dalam gereja, setiap komunitas dan keluarga Kristiani kita selayaknya menjadi lambang persatuan yang sempurna, yaitu persatuan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saudara sekalian yang terkasih, saya akan menutup renungan kita ini dengan sebuah kisah yang mungkin juga pernah Anda dengar tentang Santo Agustinus, seorang teolog besar di dalam gereja. Ia menulis banyak buku, ia menulis banyak penjelasan tentang iman di dalam traktat-traktat teologinya. Suatu kali ia juga berpikir untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Maka di dalam pikirannya yang sedang penuh dengan segala usaha untuk menjelaskan misteri Allah Tritunggal, dia berjalan-jalan di sebuah pantai di dekat di dekat Roma, dan di sana dia berjumpa dengan seorang anak kecil yang sedang bermain-main. Anak itu menggali sebuah lubang kecil seperti sumur di atas pasir. Lalu ia berulang kali mengambil air laut dengan satu tempat kecil dan mengisikan air laut itu ke dalam lubang yang ia buat, dengan harapan bahwa lubang itu akan segera penuh dengan air laut. Tapi kita tahu, setiap kali lubang itu diisi, langsung dengan segera juga akan menjadi kering, karena air itu kemudian lalu akan meresap ke dalam pasir. Lalu Agustinus bertanya kepada anak ini, "Hei anak, mengapa kamu lakukan itu semua? Bukankah itu suatu hal yang sia-sia?" Anak itu menjawab bahwa ia memindahkan seluruh air laut ke dalam lubang itu supaya lubang itu menjadi penuh. Lalu Agustinus mengatakan kepadanya, "Usahamu itu adalah usaha yang sia-sia. Tidak mungkin memindahkan seluruh air laut ke dalam lubang itu." Sejenak diam, lalu anak itu juga bertanya kepada Agustinus, "Mengapa Anda hari ini berjalan-jalan dengan muka yang tampaknya kelihatan kusut dan penuh pikiran?" Agustinus menjawab bahwa ia sedang memikirkan misteri Tritunggal Maha Kudus. Dan anak itu dengan penuh tawa lalu mengatakan, "Otak Anda terlalu kecil untuk memikirkan Allah Tritunggal. Sama kecilnya dengan lubang di pasir buatan saya ini. Allah Tritunggal itu begitu luas, mungkin lebih luas dari samudera raya ini." Pengalaman itu, saudara sekalian yang terkasih, menyadarkan Agustinus bahwa memang akal budi kita terlalu kecil untuk memahami seluruh misteri Tritunggal Maha Kudus. Ia lalu kemudian menyimpulkan, di mana ada cinta kasih Allah, maka disitulah Allah Tritunggal, pencinta, yang dicinta, dan sumber cinta kasih ada. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon rahmat iman agar perayaan Tritunggal Maha Kudus membuat kita semakin meyakini bahwa Allah mengasihi kita, dan di dalam gerak kasih itu Ia mengajak kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih-Nya dan menjadi tanda kehadiran kasih Allah.